Loh, bobo yuk. Yuk, bobo yuk. Bobo yuk. Kita bobo yuk, udah malam. Yuk, besok sekolah. Yuk. Aku harus belajar menerima keadaan dan menyayangi Wilda, Zura, dan juga anak yang di dalam kandungan Wilda dengan tulus. Sama seperti aku menyayangi Nabila, Raya, Albi, dan Syira. Hai, kok belum tidur? Sebentar lagi, Bun. Syira gimana? Udah bobo? Syara udah gak nanyain lagi soal ayah. Tapi dia bilang kalau dia itu kangen sama ayah. Dan dia juga berharap, Bun, gue tinggal bareng lagi sama ayah, gak bisa-bisa kayak gini. Bun, kayaknya kita harus siap-siap deh. Kalau suatu saat nanti Albi sama Syira itu tahu kalau ayah udah nikah sama Tante Wilda. Insya Allah, Bunda akan kasih pengertian ke Albi dan Syira. Supaya mereka gak benci sama ayah, meskipun itu gak akan mudah. Bun, itu surat gugatan perceraian Bunda sama ayah. Udah berulang kali Bunda minta ayah untuk tanda tangan. Tapi ayah selalu aja nolak. Ayah maunya apa sih, Bun? Ya, soalnya masih ada permasalahan yang belum selesai. Makanya ayah belum mau tanda tangan. Besok aku ikut temenin Bunda ya. Karena kita harus ketemu sama ayah, Bun. Biar ayah itu mau tanda tangan surat kegugatan perceraian. Enggak sayang, Bunda gak mau kamu tuh ikut-ikut dalam masalah ini. Bun, semenjak ayah selingkuh sama Tante Wilda, aku itu berhak, Bun, terlibat sama masalah ini. Karena dari dulu aku gak pernah setuju ayah ngelakuin ini, Bun. Tapi ayah malah makin menjadi nikah sama Tante Wilda. Raya, tahan emosi kamu. Ayah egois, Bun. Buktinya aja ya cepet banget nikah sama Tante Wilda. Dan gak mau tanda tangan surat gugatan perceraian sama Bunda. Dan ayah sengaja gantungin status Bunda. Padahal Bunda itu berhak bahagia meskipun tanpa ayah. Istighfar sayang. Yang penting sampai detik ini, Bunda masih bisa dekat sama kamu, Albi dan Syira. Buat Bunda, itu semua udah cukup. Karena kalian bertiga adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan Bunda. Dok, biar saya aja yang gendong Bagas ya. Gak apa-apa Bu Rika, biar saya aja. Udah nanggung soalnya. Biar saya bawa Bagas ke kamar ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Aku pikir kemarin setelah aku negor kamu perempuan gampangan, kamu bakal berubah ya. Ternyata kamu tetap ngelanjutin ya. Ternyata emang bener ya Rika. Kamu tuh gak punya malu. Bahkan kamu gak bisa menghargai almarhum suami kamu sendiri. Kalau Mbak Bonita gak tahu apa-apa, mendingan Mbak diem aja deh. Daripada Mbak bikin fitnah. Jelas-jelas aku ngelihat sendiri ya Rika. Kamu makin hari makin deket sama Dokter Riko. Kamu kiranya aku bodoh tuh apa sih? Hah? Kamu ngapain? Mau menghindar dari aku? Percuma aku ngomong sama Mbak. Mbak selalu berpikiran negatif sama aku dan gak akan percaya sama aku. Emang itu kan kenyataannya, Rika? Ini apa ya? Gak ada apa-apa, Dokter Riko. Saya cuma lagi ngobrol sama Erika. Saya bilang untuk Erika langsung istirahat aja karena udah jam segini. Ya kan, Erika? Kalau gitu saya istirahat duluan ya. Bu Rika, saya pamit dulu ya. Saya antar ke depan. Ya. Tadi saya lihat situasinya agak nggak enak Bu Rika. Apa ada masalah? Saya sama Mbak Bonita gak ada masalah apa-apa kok, Dok.
Maaf ya Bu Erika kalau terkesan saya terlalu ikut campur. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, Ibu Erika bisa cerita ke saya. Saya pasti siap untuk bantu. Makasih ya. Tapi sejauh ini saya baik-baik aja kok. Ya udah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Sampai ketemu besok. Besok? Iya, besok. Bu Erika ada jadwal terapi kan? Bu Erika lupa ya? Iya, oh iya saya baru ingat. Besok saya habis terapi, kalau misalnya ada yang pengen diceritain atau pengen ngilangin stres, bilang aja sama saya. Saya pasti siap nemenin Bu Erika dan juga Bang Des. Makasih ya. Dari tadi bilang makasih terus. Saya jadi pusing Bu Erika. Dokter butuh paracetamol biar saya ambilin. Ya udah. Kali ini saya beneran pamit ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi goreng spesial buat Zura yang spesial. Thank you. Welcome. Mau disuapin? Mau. Oke. Mama nggak pernah bikin gini. Oh gitu. Jadi sekarang gak mau kalau mama masak nasi goreng lagi. Ya, maunya sama Daddy Hook terus. Jadi suapin Daddy Hook. Oh, mau suapin mama lagi. Oh, sedih. Ini Mama. Oh, jangan sedih tuh. Airplane. Ah. Open your mouth. Your big mouth. Yeay. Baby, kalau itu bapak, kamu tolong bilang sama dia Zura lagi tenang. Jangan diganggu. Good. Nyam 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 nyam. Enak 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 enak. Zura! Zura! Where are you? Kayaknya suara Papa. Bi, saya telepon Bibi semalam kenapa nggak diangkat ya? Iya Pak, maafin saya Pak. Semalam saya ketiduran, jadi saya nggak dengar kalau handphone saya bunyi. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma mastiin kalau Zura itu baik-baik aja. Karena biasanya sebelum tidur Zura selalu telepon ke saya, Bi. Non Zura lagi sama Bu Wilda dan Pak Arga di dalam Pak. Dan Non Zura juga sekarang lagi anteng. Jadi tolong jangan diganggu. Begitu pesan Ibu Pak. Saya datang ke sini bukan untuk mengganggu. Saya datang ke sini mau mastiin Zura baik-baik aja atau enggak. Tolong panggilin Zura ya, Bi. Hai sayang. I miss you so much. Sayang, masak lagi yuk. Sarapannya belum habis loh. Nanti Ma, Zura kangen sama Papa. Zura, kangen ya sama papa. Kalau kangen kenapa semalam gak telepon? Usually you always call me before you go to sleep. I'm really sorry, Pa. Semalam Zura bobo sama Mama dan juga... Daddy Hook. Sayang, masak lagi yuk. Sarapannya belum habis loh. Nanti Ma, Zura kangen sama Papa. Zura, kangen ya sama papa. Kalau kangen kenapa semalam gak telepon? Usually you always call me before you go to sleep. I'm really sorry, Pa. Semalam Zura bobo sama Mama dan juga... Daddy Hook.
Tahu nggak sih semalam itu Zura didongengin sama Dede. Oke nak ya? Happy ya? Now I want to have breakfast with you. Ayo kita masuk. Tunggu sayang. Come on, Papa. Oke sayang, Papa juga kangen banget sama kamu. Papa udah lama loh gak breakfast sama kamu. Ayo. Yeay! Apaan sih? Kamu jangan emosi. Firman itu kan ayah Zura. Kalau kamu berusaha misalnya mereka, Zura gak akan mau terima aku sebagai dedinya. Aku tuh paling malas kalau direcokin sama dia. Kamu sabar dulu ya. Zura, enak ya makan ya? Pasti enak dong, kan dimasakin dan dihias sama Daddy Ho. Mama aja nggak pernah ya bikinin Zura nasi goreng kayak gini. Zura beruntung banget punya Daddy yang sayang sama Zura. Sekarang mamanya suapin deh sini. Enggak, Zura maunya sama Papa aja, Ma. Sini Papa suapin ya. Sambil Papa tell stories. Nih. One day, there was a beautiful little girl. And she was eating fried rice. I love it when you tell me story, Papa. Ya dong, tapi promise me one thing, harus dihabisin, oke? Oke, Papa. Ya udah lagi. And she was so happy. You know what? Because she can spend a lot of time with her papa that she loved the most. Nggak masuk. Lagi. Of course, you are my everything. I love you sayang. I love you too. Lagi. Mas Firman keterlaluan banget sih. Makin lancang dia keluar masuk rumah ini. Kamu tenang dulu ya. Firman kesini cuma sebentar. Gimana mau tenang? Kamu lihat sendiri dong, Mas. Dia sengaja banget datang pagi-pagi ke sini mau ngerecokin suasana pagi kita. Sampai kapan coba dia ngusik hidup aku terus dengan alasan Zura? Aku udah bilang, Firman akan selamanya jadi ayahnya Zura. Kamu gak bisa ngelarang dia. Sama kayak kamu sama Firman yang punya hak yang sama atas Zura. Kamu belain Mas Firman? Aku gak belain, tapi emang ini kenyataannya. Kamu gak bisa milikin Zura sepenuhnya. Sama kayak aku yang pengen punya hak yang sama atas anak-anak aku. Loh Mas, Nabila aja bisa loh nganggep kamu seolah-olah kamu tuh gak ada. Kenapa sekarang aku harus maklumin sikapnya Mas Firman? Aku tuh udah nikah loh, aku udah punya suami. Jadi dia gak bisa seenaknya masuk keluar rumah ini. Aku harus hargain kamu dong sebagai suami aku. Iya aku ngerti. Ini sekarang kamu kontrol emosi kamu karena gak baik buat Hanibani. Mungkin Firman cuma mau main sama Zura. Males. Kita pergi aja yuk. Ya udah, aku tunggu di mobil ya.